Ibu, kami dari kelompok koloid akan membahas masalah koloid dengan susunan Musa Ista Arianto dengan NIM 2341019. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang koloid. Pertama, tujuan pembelajaran koloid itu tujuannya untuk mempelajari adalah mahasiswa dapat memahami perbedaan koloid larutan suspensi, jenis-jenis, sifat-sifat, dan peranan dari koloid. Mengapa hal tersebut penting untuk diketahui oleh mahasiswa? Karena sistem koloid itu berada di kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus dijelaskan dalam koloid itu adalah satu, pengertian sifat-sifat dan jenis-jenis koloid. Pengertian koloid itu akan dijelaskan oleh teman kami rekan satunya, yang akan dijelaskan oleh Arjuna. Kepada Arjuna kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arjuna dan saya akan menjelaskan pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan terbesar merata dalam zat. Zat tersebut ukuran koloid bersekitar antara 1 sampai 100 nanometer. Perbandingan sifat larutan koloid dan suspensi. Larutan terdiri dari satu fase, 2 stabil, 3 tidak dapat disaring, 4 homogen, 4 ukuran partikel 1 mm, 6 sistem dispersi molekul, dan X larutan gula air larut. Selengkapnya bisa kita lihat di monitor. Nama saya Rangga Syaputra Arhab, NIM 2341011. Saya akan menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol fase terdispersinya padat, medium terdispersi gas. Contohnya asap dan debu. Yang kedua, sol. Fase terdispersinya padat, medium terdispersinya cair. Contohnya agar-agar. Ketiga, emulsi. Fase terdispersinya padat, cair. Medium terdispersinya cair. Contohnya susu, santan, krim, dan lotion. Dan seterusnya bisa dilihat di monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Alif Putra. Saya 2341023. Oke, sifat-sifat koloid itu terdiri dari yang efek tindal. Efek tindal ialah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang besar. Efek tindal merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid pada tahun 1869. Tindal menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata, efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan Ibu, nama saya Metrik Mirat, mahasiswa Unpal tahun 2023 semester 1 dari kelas B Kimia Dasar. Nah, izin menyampaikan pembuatan koloid. Koloid berasal dari dua partikel, yaitu partikel halus dan partikel kasar atau suspensi. Setelah itu terjadi untuk partikel halus terdapat hal kondensasi, yaitu mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Yang pertama hidrolisis, redoks, dekomposisi, dan terakhir pergantian pelarut, dan semua reaksi yang bahan bakunya berupa larutan. Dari partikel suspensi atau partikel kasar, yaitu mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid.
1 busur breeding, 2 peptisasi, 3 mekanik atau digiling. Cara kondensasi, 1 adalah penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Pendinginan, yaitu proses ini akan menggumpalkan ion larutan menjadi koloid. Penggantian pelarut, cara membuat koloid dengan mengganti zat. Penguapan uap, yaitu uap raksa, dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk slow raksa. Reaksi pengendapan, yaitu 2 larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampur sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid. Sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall merupakan suatu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tidak akan tampak. Singkat kata, efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Ini adalah efek Tyndall. Yang A adalah larutan gula, tidak dapat menghamburkan cahaya, dan B adalah larut air santan kelapa, dapat menghamburkan cahaya. Yang berikutnya adalah gerak Brown, gerak acak. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu. Jika tidak kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Nah, seperti ini. Ketiga, elektroforesis. Itu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Keempat, gerak adsorpsi. Penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Koagulasi. Koagulasi adalah pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Koloid pelindung. Koloid pelindung suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Adapun contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, mayones, agar-agar, selai, sabun, santan, jeli, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami tentang koloid. Semoga pelajaran koloid itu dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kepada ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.